Selamat datang di video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan merupakan salah satu ciri kehidupan tumbuhan untuk mempertahankan jenisnya. Oleh karena itu, berkembangbiak merupakan ciri yang melekat pada jenis atau spesies tumbuhan. Artinya, selama jenis atau spesies itu mampu berkembang biak, maka jenis tersebut tetap ada. Tetapi bila jenis sudah tidak mampu berkembang biak, maka jenis tumbuhan tersebut akan punah. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji yang berada di dalam ovarium. Ada dua macam cara perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau dikenal dengan aseksual, dan perkembangbiakan secara generatif atau dikenal dengan seksual. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melibatkan alat perkawinan sehingga sama sekali tidak tergantung pada adanya alat kelamin. Perkembangbiakan cara ini dilakukan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja, sehingga sifat anaknya sama dengan sifat induknya. Berdasarkan cara terjadinya perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua cara, yaitu secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi apabila terbentuknya individu baru terjadi dengan sendirinya. Perkembangbiakan vegetatif alami meliputi perkembangbiakan dengan membelah diri, spora, kuncup, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, rizoma, geragi, dan juga tunas adventis. Yang pertama, membelah diri. Perkembangbiakan dengan membelah diri adalah satu sel induk membelah menjadi dua atau lebih sel anak. Setiap sel anak tumbuh menjadi individu baru. Sel anak sama dengan sel induk. Contohnya yaitu adalah pembelahan pembiner pada ganggang. Lalu yang kedua adalah umbi. Umbi berperan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Selain itu, umbi juga berperan sebagai alat perkembangbiakan. Berdasarkan cirinya, umbi dibedakan menjadi tiga, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh membesar di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama dalam bentuk sap tepung. Umbi batang memiliki ciri pada kulit umbinya, yaitu terdapat beberapa mata tunas, sehingga dari satu umbi dapat menghasilkan beberapa individu baru sebagai keturunannya. Sebagai contoh pada umbi batang yaitu tumbuhan kentang, talas, ketela, dan umbi rambat. Lalu ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar dan beberapa tempat pada umbi tersebut terdapat calon tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Umbi akar berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Salah satu contoh tumbuhan umbi akar yaitu wortel dan juga bunga dahlia. Lalu ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan umbi yang tersusun atas lapisan-lapisan yang memukus bagian yang merupakan modifikasi dari batang disebut cakram. Dari cakram inilah nantinya muncul individu baru sebagai keturunannya. Contoh tumbuhan yang membentuk umbi lapis adalah bawang merah dan bakung. Yang ketiga, rizoma. Rizoma merupakan batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Beberapa tumbuhan bereproduksi dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Tiap-tiap nodus pada bagian rizoma dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh dari rizoma adalah jahe, lengkuas, dan kunyit. Keempat, geragi atau stolon. Stolon adalah merupakan batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Penjuluran atau sulur batang dapat tumbuh menjadi memanjang secara horizontal di atas permukaan tanah. Tumbuhan baru muncul pada titik atau ruas yang terdapat pada sulur. Contoh tumbuhan yang menggunakan stolon antara lain stroberi dan sukun. Kelima, tunas. Tunas adalah tumbuhan yang tumbuh dari batang yang berada di dalam tanah. Umumnya individu baru tumbuh tidak jauh dari induknya sehingga tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas membentuk rumput. Individu baru tetap melekat seiring dengan pertumbuhan, memisahkan dari organisme induknya hanya ketika matang. Contoh tunas adalah tanaman pisang, bambu, dan tebu. Keenam, tunas adventif. Daun memiliki daya reproduksi yang tinggi, mampu membentuk individu baru melalui pembelahan mitosis dari pertunasan yang muncul dari tiap nodus daun. Sehingga tumbuhan ini disebut juga dengan istilah mother of thousand. Contoh dari tumbuhan tunas adventif adalah cocer bebek. 7. Spora. Spora dihasilkan dari pembelahan sel tertentu pada sporangium. Sporangium terletak pada tumbuhan penghasil spora. Spora yang dihasilkan spomarium bila jatuh di tempat yang lembab akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Perkembangbiakan dengan pembentukan spora dapat ditemukan pada tumbuhan lumut dan paku.
Sekarang kita beralih ke vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi apabila manusia melakukan budidaya terhadap suatu tanaman untuk memperoleh keturunan baru secara vegetatif. Yang pertama, cangkok. Mencangkok dapat dilakukan dengan memuat potongan sampai jaringan gabus pada percabangan batang. Cangkok dilakukan untuk memperbanyak tumbuhan berkayu. Tumbuhan hasil cangkokan lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Tumbuhan hasil cangkok mudah roboh karena sistem perakarannya adalah serabut dan umurnya lebih pendek dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji. Lalu yang kedua, menempel atau biasa disebut dengan okulasi. Okulasi dilakukan dengan cara mengambil mata tunas dari tanaman yang spesiesnya sama dengan sifatnya yang lebih baik, kemudian menempelkan tunas tersebut pada tunas tanaman lain dengan spesies yang sama dengan tujuan memperbaiki sifat suatu individu tanaman. Contoh dari okulasi adalah jeruk bali dengan jeruk limau. 3. Stek. Penyetekan merupakan suatu perlakuan pemisahan, pemotongan beberapa bagian dari tanaman seperti akar, batang, daun, dan tunas dengan tujuan bagian-bagian tanaman tersebut menghasilkan tanaman baru. Perbanyakan dengan stek umumnya dilakukan pada tanaman dikotil. 4. Menyambung. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis dengan tujuan menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Misalkan pada tanaman mangga. Lalu terakhir, merunduk. Merunduk merupakan teknik vegetatif buatan pada stolon. Contoh pada tanaman bougainville dan jasmine. Batang muda ditarik, dimasukkan ke dalam tanah. Setelah tumbuh akar, maka batang ini dapat dipisahkan dari induknya.